Halo semua, balik lagi bersama gua Ibnu dan Eti. Saat ini kita lagi mau lanjutin rencana kita untuk traveling yang sempat tertunda di Januari. Harusnya kita mau ke Mandalwangi waktu itu ya, mau lanjutin camping ceria setelah di Raja Upas. Tapi karena ada wabah virus yang kena di seluruh dunia, akhirnya kita cancel untuk niatan tersebut. Dan setelah 6 bulan kita berencana kembali mau traveling dengan cara yang new normal. Tentunya persiapannya udah kita siapin buat gue dan keluarga, dan gue nggak sendiri, ada anak-anak untuk menuju ke satu daerah di Jawa Tengah. Tempatnya seperti apa? Nanti kayaknya lihat aja gitu ya. Mungkin ada beberapa spot yang kita akan ajak kalian untuk melihat tempatnya di mana dan spotnya serunya seperti apa. Oke semua, nggak perlu lama-lama, kita berangkat. Perjalanan kali ini sebenarnya perjalanan kesekian kalinya saya, Eti, dan keluarga kecil kami traveling ke luar kota. Kami sering melintasi kota-kota di Jawa Tengah, hanya saja belum pernah menjelajah destinasi wisatanya. Karena perjalanannya kami tuju silang jalur dari utara ke selatan, maka kami putuskan destinasi wisata kami pertama adalah Wonosobo. Ya, negeri di atas awan. Sejenak kami bisa rehat sambil berwisata sebelum lanjut melintas. Ada simpang siur berita mengenai buka tutupnya area wisata di Dieng. Kami pun mencari informasi daerah wisata di Dieng yang masih buka untuk umum, dan ternyata Komplek Pertanian Arjuna lah yang masih buka, dan kami berangkatlah ke lokasi tersebut. Oke, jadi saat ini gue udah ada di Banjarnegara, tepatnya di Wonosobo. Ini kawasan Dieng, yaitu Candi Arjuna. Gue nyampe semalam tuh jam 4 ya, kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Karena memang semalam nggak sempat bikin footage untuk perjalanan, kayak terlalu gelap dan ngejar waktu. Jadi sempat nggak ada banyak footage yang bisa diambil dalam perjalanan. Yang pasti kita semalam itu keluar Cirebon, dan akhirnya kita ambil jalur biasa untuk bisa menuju ke Wonosobo. Stadium 1 itu udah turun kabut menuju ke alun-alun. Setengah tiga Kita udah sampai alun-alun Wonosobo. Setengah tiga itu kita udah nyampe alun-alun Wonosobo, dan itu udah turun kabut. Menyenangkan sih sambil jalan lihat kabut, dan sampai sini baru bisa pas sampai itu jam 4 pagi. Tidur sebentar karena memang belum buka, dan sekarang juga masih belum buka sih kalau kita lihat di sini. Tempatnya masih belum buka, itu katanya sih jam 7 pagi, jadi masih belum bisa masuk. Kalau ke bawah pun masih tertutup, jadi belum bisa lihat candi seutuhnya. Ini cepatnya gue lagi ada di Candi Arjuna. Ini pagi-pagi banget, jam berapa nih? Jam 6 kurang. Dan ini suhunya dingin banget. Ada suara motor, guys. Suara motor itu kayaknya orang lagi cocok tanam. Jadi pemandangannya kayak gitu tuh, guys. Gimana? Pemandangannya tuh, guys. Pemandangannya jadi kayak gitu. Bagus sekali, guys. Bagus sekali. Dilarang ambil bawa minum. Dilarang makan di sini. Dilarang gak boleh main drone di sini, guys. Kita harus tetap cuci tangan. Tuh ada tandanya. Untuk yang kesini itu tiketnya 15.000 per orang. Untuk yang 5 tahun ya. 5 tahun, umur 5 tahun udah kena tiket penuh. Dan tapi sayangnya belum buka. Yang udah kelihatan cuman Candi Gatot Kaca. Arjuna belum buka, jadi kita kesini dulu aja ya.
Tuh kan bener ya, komplek ini menjadi Candi Nalagareng, Petruk Nakula Sadewa, Candi Setiaki. Ini embun ya. Jadi kalau pagi berembun seperti ini, dan ini udah nggak jadi es karena ternyata kemarin cuma 4 hari jadi esnya. Tuh. Ini adalah gunung huruf Jawa kuno ya, huruf Wonocoroko. Wonocoroko ya. Ini yang ini. Biasa kita ketemu tuh kalau kita main ke Jogja atau Solo atau Salatiga, ini ketemu ada tulisan kayak gini nih, Wonocoroko. Ada apa di sana ya? Masuk ke sini kok. Kalau masuk ke dalam tuh baunya wangi dan hanya kotak bentuk segi 4, lalu ada semacam kayak entah tungku, entah apa ya, semedi atau apa ya, nanti kamu bisa lihat ya gantian. Nah, jadi kalau dalam itu entah ya tempat semedi. Jadi ada ruangan kotak seperti ini. Kita nggak boleh masuk ke dalam. Tapi kalau masuk di sini, kalau kita masukin kepala ke sini, itu berasa ada wangi. Tapi kalau di luar enggak. Kalau gue lebih seneng nyebutnya itu yang masih memelihara budaya atau adat ya. Jadi bukan semacam apa sesajen atau sesuatu yang negatif lah, tapi adat lah, adat yang memang harus diperlihatkan bahwa ini pernah ada budayanya seperti itu ya. Terus teman-teman kalau lihat di seberangnya kawasan komplek candi, komplek candi karena memang ternyata dia beberapa candi itu banyak ya, jadi makanya dibilang komplek itu. Jadi dan letaknya berjauh-jauhan sama seperti yang Ibnu bilang tadi. Nah di depannya itu yang nggak kalah menarik yang harus dikunjungi adalah Museum Kailasa. Museum Kailasa. Museum Kailasa di sana, dan semuanya bukanya jam 7. Ini view dari atas candi atau di dekat candi Gatot Kaca. Jadi ini kabutnya turun. Kita nggak dapat sunrise ya hari ini ya. Kita nggak dapat sunrise, tapi kabutnya turun, kelihatan cantik banget. Mudah-mudahan bisa dilihat jelas di kamera. Kan di sana itu timur, harusnya matahari kan di sana. Tapi ternyata kabutnya lebih tebal, jadi nggak bisa. Kita lihat sebelah sini kabutnya. Tuh. Mataharinya. Matahari harusnya timbulnya di sana, itu timur. Tapi sayangnya itu kabutnya turun. Jadi ini kabut ini tebal banget ini. Ini kabut tebal banget dan akhirnya nutup si sinar mataharinya. Dan ini dingin banget ya. 11 Tadi infonya derajat. itu jam pas pagi ya. Tadi infonya sama si bapak-bapak yang ada di sini cuma turun 4 hari untuk kembang esnya ya. Dan itu pun udah lewat. Sebenarnya kita ngejar itu ya ke sini ya. Kayaknya kita nggak dapat itu, dan itu memang keluarnya pas dini hari, pagi lah ya, jam 5 gitu ya, jam 4 sampai terbitnya matahari. Oke bro, jadi kayaknya jam 7, ini udah jam 7 lewat gitu ya. Dan masih belum buka loketnya untuk di Candi Arjuna, dan kita masih ada target untuk visit ke beberapa tempat. Dan kayaknya untuk Candi Arjuna kita skip dulu deh, kita cabut ke tempat lain. Sayang waktu kami terbatas. Yang menurut informasi di loket Candi buka jam 7, ternyata kami tunggu hingga jam 7.30 belum ada tanda-tanda loket dibuka. Karena perjalanan kami masih panjang, jadi kami putuskan kami hanya foto-foto lalu melanjutkan perjalanan. Dan pagi ini kita lagi di Longkrang, di daerah masih di sekitaran Wonosobo. Jadi gua punya ceritanya ini nyongkrong ke penarasain di Dekat rumah ya. dekat rumah. Asli. Kebetulan dikenalin sama dia, nyongkrong di daerah Wonosobo.
punya ingatan bahwa rasanya seperti itu. Apakah sekarang masih sama? Dan lebih enak mungkin karena dengar kabar di sini tempatnya lebih enak untuk makan mie ongklok. Jadi kita mau tahu seperti apa yang ongklok di sini nanti. Dan kita dapat undian, kosong satu. Ini undian apa pesanan? Tempe kemul atau tempe selimut Satenya harganya sebenarnya sate sapi, masak sapi. Ini mie kuning ya Pak? Mie kuning direbus ya? Mie kering. Mie kering? Kering ya. Oh, Yang cap kidang itu kan yang paling lama itu paling cocoknya mie apa ya paling cap kidang. Direbus. rebus. Oh iya, itu ya. Oh, sayuran ya? Itu apa sayur apa? Kucai. Kucai? Oh, campurin itu. Ini kacang itu Dari padi. Padi FD gula Jawa. jadi egi gula Jawa. Oh, jadi kayak gini. Ini minyak, Nah, ini ada bawangnya, ada daun Kucai. kucai ya. Terus kuahnya lihat ya, kental. Terus ini temennya adalah itu ini sate sapi. dan cabai. Ini yang gua akan Yang mana? kita cobain sate sapinya dulu. Enak. Kalau kurang pedes, ada cabai. Ini minyak, ada kucainya. Kucainya menarik. Dan gitu ya. Ebi ya. Ini gue tambahin cabai dikit buat berasa lebih pedes. Oke, gue udah gak sabar mau habisin makanan gue. Dan ini cabainya kayak gini. Ini pas dicampurin, jadi antara manis, gurih, ada rasa ebi, rasa kayak gini campurin, terus rasanya tuh maknyos. Ini rasanya meledak di mulut. Side dishes-nya adalah tempe kemul atau tempe selimut ya. Tempe yang diselimuti oleh tepung dan ini crispy banget ya. Nah ini benar ada cirengnya. Kalau di Jakarta bilang cireng. Mau coba. Itu apa? Abang mau ini nggak? Jeruk. Tempenya dibawa pulang. Dibawa. Sama sayur. Mie ongklok. Enak gak? Maaf ya bro, gue nambah. Ini enak banget. Aduh, daging gue gak tertahankan. Mau terus tapi. Coba. Nomor berapa ya mas? Nomor satu. Nomor Mie satu. ongklok. Minyak 3, Ini 3. satenya 2 porsi. Iya. Jeruknya 5 ya? Ya. Ada tambahan gorengan nggak? Gorengan. tadi 3. Tempenya 3. Tambah dibungkus Oh ya, tambah ini berapa? semuanya. Semua. Dari semua 6 ada. 108. Kapan? Ya, 108. Memang nggak salah, mie ongklok memang enak dan memiliki keunikan tersendiri.
Rasa kecewa karena menunggu dicari Arjuna pun sedikit terobati. Tapi yang pasti Minyak Lok ini recommended deh. Karena perut sudah terisi dan perjalanan ke destinasi wisata selanjutnya pun kami lanjutkan. Ini adalah pemandangan kalau kita jalan di Rimbono Homestay. Ya. Ini adalah perbukitan Gunung Menoreh. Bukit Menoreh ya. Biasa Ibnu kalau ke rumah Pak, kalau ke Jawa Tengah itu Ibnu adalah suka ngambilin sirsa. Ini siapa? Nyun sewu.